Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ralazaini dari kelas MJ 202 dengan NIM 240201010078 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Izinkan saya mempresentasikan UTS Pasar dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan produk atau jasa dari bank dan lembaga keuangan yang kekinian. Ada apa aja sih? Yang pertama, bank layanan perbankan digital atau mobile banking super app. Dulu, mobile banking mungkin hanya sebatas transfer dana dan cek saldo. Namun, kini bank berlomba-lomba menghadirkan aplikasi mobile yang jauh lebih canggih, sering disebut sebagai super app. Aplikasi ini tidak hanya menawarkan fungsi perbankan tradisional, tapi juga terintegrasi dengan berbagai layanan lain dalam satu platform. A. Manfaat layanan perbankan digital mobile banking super app untuk nasabah. Yang pertama, kenyamanan. Kemudahan mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Memberikan kenyamanan yang signifikan bagi nasabah. Yang kedua, efisiensi waktu. Nasabah tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk antri di bank atau melakukan transaksi secara manual. Semua dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi. Yang ketiga, fitur-fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan biometrik melindungi transaksi dan informasi pribadi nasabah. Yang keempat, kontrol keuangan. Nasabah memiliki kendali penuh atas keuangan mereka, dapat memantau transaksi, mengatur anggaran, dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Yang kelima, akses ke berbagai layanan. Dalam satu aplikasi, nasabah dapat mengakses berbagai layanan keuangan dan non-keuangan, menjadikannya lebih praktis dan efisien. Yang keenam, penawaran dan promosi. Bank seringkali menawarkan promo dan diskon khusus bagi pengguna mobile banking, memberikan keuntungan tambahan bagi nasabah. B. Kegunaan layanan perbankan digital mobile banking super app. Yang pertama, akses mudah dan cepat ke rekening. Nasabah dapat mengakses informasi, saldo, riwayat transaksi, dan detail rekening mereka kapan saja dan di mana saja. Melalui ponsel, tidak perlu datang ke kantor cabang atau menggunakan komputer. Yang kedua, transfer dana. Melakukan transfer dana antara rekening bank yang sama maupun ke bank lain menjadi sangat praktis dan cepat. Beberapa aplikasi bahkan menawarkan fitur transaksi real time. Yang ketiga, pembayaran tagihan. Membayar berbagai jenis tagihan seperti listrik, air, internet, telepon, kartu kredit, dan lain-lain dapat melakukan dengan mudah dalam satu aplikasi. Yang keempat, pembelian. Membeli pulsa, paket data, tiket transportasi, kereta pesawat, bus, voucher game, dan berbagai produk digital lainnya langsung dari aplikasi. Yang kelima, investasi. Beberapa super app perbankan digital kini menawarkan fitur investasi seperti pembelian reksadana, obligasi, atau saham, memudahkan nasabah untuk mengembangkan aset mereka. C. Mengapa ini kekinian? Generasi saat ini sangat mengandalkan smartphone untuk berbagai kebutuhan. App perbankan menjawab kebutuhan ini dengan menggunakan semua layanan finansial dan kebutuhan transaksi sehari-hari dalam suatu aplikasi, mudah diakses dan digunakan. Ini memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kontrol yang lebih besar kepada pengguna atas keuangan mereka. D. Kelebihan mobile banking super app. Yang pertama, kemudahan dan kenyamanan. Pengguna dapat mengakses berbagai layanan keuangan dan non-keuangan dalam satu aplikasi.
Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengunduh dan mengelola banyak aplikasi yang berbeda, sehingga lebih efisien dan menghemat ruang penyimpanan di perangkat. Yang kedua, integrasi layanan yang luas. Super App mengintegrasikan berbagai fitur seperti transfer dana, pembayaran tagihan, investasi pinjaman, asuransi, e-wallet, bahkan layanan gaya hidup seperti e-commerce, pemasaran, transportasi, dan lainnya. 3. Pengalaman penggunaan yang lebih baik. Dengan semua layanan terpusat, pengguna dapat menikmati alur kerja yang lebih mulus dan terpadu. Single sign-on memungkinkan akses mudah ke berbagai fitur tanpa perlu login berulang kali. Namun, di sini ada kekurangan mobile banking super app. Yang pertama adalah kompleksitas pengembangan dan pemeliharaan. Mengembangkan dan memelihara super app yang memiliki banyak fitur dan integrasi sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar. Yang kedua, potensi bug dan masalah teknis. Semakin banyak fitur yang diintegrasikan, semakin tinggi resiko terjadinya bug atau masalah teknis yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Yang ketiga, kinerja aplikasi. Super app yang memiliki banyak fitur berpotensi menjadi lebih berat dan memakan lebih banyak sumber daya perangkat, memori, baterai yang dapat mempengaruhi. 3. Kinerja aplikasi. Super app yang memiliki banyak fitur berpotensi menjadi lebih berat dan memakan lebih banyak sumber daya perangkat atau memori, baterai yang dapat mempengaruhi kinerja aplikasi dan perangkat pengguna. Kedua, lembaga keuangan non-bank atau biasa disebut layanan pinjaman peer-to-peer atau singkatnya P2P. Lending Syariah. Lending Syariah adalah platform online yang mempertemukan pemberi pinjaman atau investor dengan peminjam secara langsung tanpa perantara bank tradisional. Versi syariah dari layanan ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir perjudian. Manfaat untuk nasabah layanan pinjaman peer-to-peer lending syariah? Yang pertama, akses pembiayaan yang lebih mudah. P2P lending syariah seringkali menawarkan proses pengajuan pinjaman yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Nasabah dapat mengajukan pinjaman secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang. Yang kedua, persyaratan yang lebih fleksibel. Beberapa platform P2P lending syariah mungkin memiliki persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan bank, terutama bagi individu atau UMKM yang lebih bankable atau memiliki riwayat kredit yang terbatas. Potensi tingkat keuntungan yang kompetitif bagi pendana. Meskipun Anda bertanya dari sisi peminjam, penting juga untuk memahami bahwa bagi nasabah yang berperan sebagai pendana atau lender, P2P lending syariah menawarkan potensi tingkat keuntungan yang menarik sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, transportasi dan kejelasan akad. Transaksi dalam P2P lending syariah didasarkan pada akad-akad syariah yang jelas dan transparan, seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah bagi hasil, atau musyarakah atau kemitraan. Nasabah peminjam akan memahami skema pembiayaan dan kewajibannya sejak awal. 5. Pemberdayaan ekonomi umat. Dengan berpartisipasi dalam P2P lending syariah, baik sebagai peminjam maupun pendana, nasabah turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dan membantu sesama. Kegunaan layanan pinjaman peer-to-peer P2P lending syariah. Yang pertama, modal usaha. Banyak UMKM menggunakan pinjaman P2P lending syariah sebagai modal untuk memulai, mengembangkan, atau memperluas usaha mereka.
Yang kedua, kebutuhan konsumtif produktif. Pinjaman dapat digunakan untuk membeli aset yang produktif atau memenuhi kebutuhan konsumtif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti biaya pendidikan dan kesehatan. 3. Refinancing utang. Nasabah dapat menggunakan pinjaman P2P lending syariah untuk melunasi utang yang ada dengan skema yang lebih sesuai dengan prinsip syariah atau dengan persyaratan yang lebih menguntungkan. Yang keempat, investasi bagi pendana. Bagi nasabah yang memiliki dana lebih, platform P2P lending syariah menyediakan wadah untuk berinvestasi secara syariah dan mendapatkan imbal hasil. Yang kelima, kebutuhan darurat. Dalam situasi mendesak, pinjaman P2P lending syariah dapat menjadi solusi cepat untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Penting untuk diingat bahwa meskipun menawarkan banyak manfaat, nasabah peminjam juga perlu memahami resiko yang terlibat dalam P2P lending, seperti potensi gagal bayar. Oleh karena itu, pemilihan platform yang terpercaya dan pemahaman yang baik dapat terhadap akad dan ketentuan pinjaman sangatlah penting. Mengapa layanan pinjaman peer-to-peer lending syariah kekinian? Konsep keuangan syariah semakin diminati oleh masyarakat muslim dan non-muslim yang mencari alternatif transaksi keuangan yang lebih etis dan adil. P2P lending syariah menggabungkan prinsip-prinsip ini dengan kemudahan dan efisiensi teknologi digital, menjadikannya solusi finansial yang relevan dengan gaya hidup modern dan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana bank dan lembaga keuangan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan produk dan jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat modern. Selanjutnya, kelebihan layanan pinjaman peer-to-peer. Yang pertama, akses pembiayaan lebih mudah dan cepat. Proses pengajuan pembiayaan dan P2P lending syariah cenderung lebih sederhana dan cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank karena sebagian besar layanannya Selanjutnya, kelebihan layanan pinjaman peer-to-peer. Yang pertama, akses pembiayaan lebih mudah dan cepat. Proses pengajuan pembiayaan di P2P lending syariah cenderung lebih sederhana dan cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank, karena sebagian besar layanannya berbasis teknologi. Ini sangat membantu UMKM yang sering kesulitan mengakses permodalan. Yang kedua, tanpa agunan. Banyak platform P2P lending syariah tidak mensyaratkan agunan yang seketat bank, sehingga lebih fleksibel bagi borrower yang tidak memiliki aset besar. Yang ketiga, fleksibilitas skema pembiayaan. Skema pembiayaan yang ditawarkan berbasis syariah, seperti bagi hasil mudharabah dan musyarakah atau jual beli murabahah, yang memungkinkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan borrower muslim. Yang kedua, kekurangan layanan pinjaman peer-to-peer. Apa saja? Yaitu pertama, biaya biaya administrasi. Selanjutnya, kekurangan layanan pinjaman peer-to-peer. Yang pertama, biaya administrasi atau ujroh. Meskipun tidak ada bunga, ada biaya administrasi atau ujroh atau fee yang mungkin dikenakan oleh platform yang perlu diperhitungkan oleh borrower. Yang kedua, resiko denda keterlambatan. Jika borrower terlambat membayar atau gagal bayar, akan ada konsekuensi sesuai akad syariah yang telah disepakati. Yang ketiga, resiko gagal bayar atau default. Ini adalah resiko utama dalam P2P lending, baik konvensional maupun syariah. Ada memungkinkan borrower
tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan sehingga dana investor bisa hilang sebagian dan seluruhnya. Meskipun platform melakukan screening ketat, risiko ini tetap ada. Terima kasih, sampai di sini pemaparan saya tentang bank kekinian, produk bank dan jasa yang kekinian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.